Nabi memerintahkan kalau engkau ketemu dia, mintalah doa pengampunan dari dia. Dengan dasar ini tidak ada masalah, selama itu orang yang soleh. Salah satu substansi wasilah itu memohon berkah dari orang lain yang kita anggap lebih dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, pengajian kita yang terakhir tentang tawassul dikomentari oleh seorang teman yang menceritakan bahwa temannya dia itu tidak mempersoalkan tawassul dengan menyebut asma Allah. Jadi kalau kita berdoa dengan tawassul dengan nama-nama Allah Al-Husna, itu karena kita memang berdoa memohon kepada Allah. Jadi dengan menyebut nama-nama Allah yang baik, memuji Allah, itu sudah sewajarnya karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, demikian pula tawassul kepada Kanjeng Nabi. Karena zat Nabi yang luar biasa, yang Khatamul Anbiya, yang Sayyidul Mursalin, dan seterusnya, tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan itu justru dua hal. Yang pertama, tawassul itu meminta kepada seseorang. Yang kedua, tawassul meminta kepada seseorang agar orang lain mendoakan kita. Ya. Kalau tawassul dengan amal soleh, seperti cerita 3 orang yang terjebak di dalam gua dan akhirnya terbuka karena salah satu amalnya yang disebutkan oleh salah seorang itu betul-betul luar biasa, yaitu dia mempekerjakan seseorang lalu lupa memberi upahnya. Orang itu pergi, kemudian upahnya itu disimpan, dia menjadi penggembala ternak, kemudian ternaknya itu dikembangkan. Ketika pekerjanya tadi kembali lagi menanyakan upahnya yang lama itu, ditunjukkan ini upahmu, ribuan kambing. Kamu jangan ngecek. Iya, karena uang yang kamu pegang itu aku budidayakan, manfaatkan untuk berniaga, menjadi saham, menjadi investasi dalam bentuk peternakan. Bawa semua. Kata orang ini, kalau itu amalku yang baik kamu terima ya Allah, maka bukalah gua ini. Terbuka. Itu ada di dalam Sahih Bukhari, nggak ada masalah. Nah, yang jadi persoalan, Pak Adnan, tolong dijelaskan di sesi tawassul. Bagaimana tawassul dengan orang-orang soleh? Tawassul bukan dengan asma Allah, bukan kepada Kanjeng Nabi, dan bukan dengan amal soleh kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin menggunakan hadis yang sahih Bukhari atau Imam Muslim, maka ada satu hadis di dalam Sahih Muslim yang menceritakan Kanjeng Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik orang tabi'in itu orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais, dia punya seorang ibu. Nabi memerintahkan kalau engkau ketemu dia, mintalah doa pengampunan dari dia.
Ini ada di dalam Sahih Muslim nomor 2542. Inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais. Faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tabi'in di bawah sahabat. Kanjeng Nabi bersabda, sebaik-baik generasi di era tabi'in adalah seorang yang bernama Uwais, yang kita kenal sebagai Uwais Al-Qarni, karena baktinya kepada ibunya yang sangat luar biasa. Nabi tidak hanya memuji tentang Uwais Al-Qarni, tetapi bahkan memerintahkan, kalau saja ada sahabat di era Nabi yang masih hidup dan menangi atau mendapatkan ketemu dengan Uwais Al-Qarni, Nabi perintahkan untuk supaya minta istighfar, minta doa untuk dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Sahih Muslim. Ini dalil boleh meminta orang lain mendoakan kita, karena orang lain itu memiliki tempat yang istimewa. Soleh, orang yang soleh. Berdasarkan hadis ini, Imam Nawawi mengatakan boleh meminta orang lain yang soleh, yang kedudukannya lebih tinggi dari kita, tapi soleh. Nah, kenapa? Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan keduanya mengatakan haditsun hasanun sahihun. Suatu hari Rasulullah SAW itu mendapatkan izin dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meminta izin kepada Rasulullah SAW bahwa beliau akan berangkat umroh. Sahabat Sayyidina Umar pamit kepada Kanjeng Nabi ingin berangkat umroh. Apa jawaban Kanjeng Nabi? La tansana ya ukhayya min du'aik. Hai saudara kecilku, ukhayya itu dari akhi. Akhi itu saudara. Ya. Sekarang ini banyak orang yang menyebut orang lain akhi, ukhti, ya. Tapi sebetulnya kalau dia dalam posisi yang lebih senior, dia memanggil yang lebih junior, itu ukhayya yang lepas. Bukan ya akhi, tapi ya ukhayya. Kata Kanjeng Nabi, ya ukhayya, la tansana min du'aik, jangan lupa doa untuk aku. Loh, kurang apanya Kanjeng Nabi? Tidak ada doa yang dipanjatkan Nabi yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dipamiti oleh Sayyidina Umar, dia masih wanti-wanti, pesen agar supaya Sayyidina Umar bin Khattab tidak lupa mendoakan Kanjeng Nabi. Ini sekaligus menjadi dalil tentang sholawat. Karena sholawat itu kan substansinya memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepada Kanjeng Nabi. Ya, ada orang yang menolak sholawat yang isinya mendoakan Kanjeng Nabi dengan mengatakan, kita ini apa? Kok mendoakan Kanjeng Nabi? Loh, sebetulnya kita memohon dengan sholawat itu, kita mendapatkan rahmatnya. Karena sholawat itu sebetulnya tawasul kita kepada Kanjeng Nabi. Dia lupa, ada hadis hasan, sahih. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri meminta kepada saudara kecilnya Umar bin Khattab untuk mendoakan. Saudara-saudara sekalian, dengan ini maka sebetulnya menjadi jelas memohon kepada orang lain yang kita anggap lebih soleh, lebih berilmu, lebih dekat, lebih segalanya dalam hal ibadah. Dengan dasar ini tidak ada masalah selama itu orang yang soleh. Ya, kata Imam Nawawi di dalam
menanggapi kedua hadis tadi itu, talabud du'a wal istighfar min ahli shalah wa in kana talib afdal minhum. Tidak apa-apa. Saya sebagai guru, Anda mau berangkat umroh, tidak ada halangan untuk meminta supaya jangan lupa mendoakan saya nanti ketika berada di tanah haram, tanah suci. Tidak boleh gengsi, wah ini yang berangkat murid, ini yang berangkat santri, saya kan sudah kiai, mosok minta doa santrinya gitu. Nah kalau ada kiai yang begitu berarti belum ngaji tentang permohonan Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Umar yang pamit berangkat umroh itu. Tapi insya Allah kiai-kiai yang kita kenal itu kalau ada santrinya yang berangkat haji mesti minta jangan lupa didoakan, jangan lupa untuk disampaikan salamnya kepada Kanjeng Nabi ketika berada di Raudhah, di makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, teman tadi menjelaskan, tolong dijelaskan juga tentang barokah, tentang tabarukan. Karena salah satu substansi wasilah itu memohon berkah dari orang lain yang kita anggap lebih dari kita, atau yang memang memiliki kedudukan yang istimewa, yang lebih segalanya dibandingkan kita. Nah insya Allah minggu depan kita akan pelajari bagaimana tabaruk berdasarkan dalil-dalil hadis-hadis yang sahih, berdasarkan apa yang dilakukan oleh sahabat, apa yang dilakukan oleh istri Kanjeng Nabi sendiri, terhadap apa? Terhadap benda-benda yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tabarukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang menjadi penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.